Hai, selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan sehat kan ya? Anak-anak, untuk IPS sekarang, kali ini kita akan belajar mengenai organisasi sosial masyarakat. Kalian ikuti dengan baik, disimak penjelasan Ibu Sari ya. Ibu berharap untuk kedepannya materi ini dapat bermanfaat buat kalian. Siap ya? Baik, apa itu organisasi sosial? Adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki sebuah tujuan, sehingga kemudian mereka bisa membentuk sebuah lembaga atau organisasi dengan catatan atau dengan syarat tidak melanggar peraturan yang telah ada dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian ini Bu Sari ambil dari Wikipedia ya, dari Google. Mengenai bentuk-bentuk dari organisasi sosial itu apa saja? Ini ada contohnya ya. Ada organisasi masyarakat, contohnya itu bisa seperti Karang Taruna, PKK, atau Posyandu, itu ada termasuk organisasi masyarakat. Ada juga keluarga, ternyata keluarga juga termasuk dalam organisasi sosial ya. Lalu rumah sakit, organisasi pemuda. Kalau kalian suka lihat atau pernah lihat pemuda Pancasila ya, yang pakai bajunya loreng-loreng oranye itu, yang orangnya tegap-tegap, tinggi, besar, nah itu juga termasuk organisasi sosial. Lalu ada sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, lalu atau yang kita kenal dengan Siskamling ya, lalu ada lembaga bantuan hukum, kalau disingkat itu menjadi LBH. Lalu ada tabungan dan koperasi kredit atau Yayasan Konsumen Indonesia. Ini hanya beberapa bentuknya saja. Kalau dalam buku cetak itu ada yang namanya kelompok P3A. Apa ya P3A itu? Yaitu kelompok para petani, perkumpulan petani pemakai air. Ya, kalian untuk P3A bisa baca di catatan. Tujuannya apa ya? Lalu untuk siapa organisasi tersebut dibuat? Anak-anak, tidak semua orang kumpul-kumpul itu bisa disebut sebagai organisasi. Karena organisasi sosial itu memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama adalah memiliki tujuan bersama. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam sebuah organisasi itu tentunya memiliki tujuan atau visi atau keinginan yang sama ya. Kalau misalnya kalian mau masuk ke jadi anggota Karang Taruna, tapi ternyata kemudian tujuan dari Karang Taruna itu tidak seperti yang kalian harapkan, tentunya kalian akan mencari organisasi yang lain, bukan Karang Taruna. Atau misalnya di sekolah, oh ada paskibra, oh ada basket, nah saya maunya yang mana? Kalau misalnya orang-orang yang tergabung dalam basket tentunya akan punya tujuan yang sama, yaitu misalnya apa? Pinter main basket, ya nggak mungkin untuk pinter berenang. Lalu yang kedua memiliki identitas, sehingga diakui masyarakat. Apa itu identitas? Identitas adalah nama. Bila organisasi sosial itu tidak diketahui atau tidak dikenal masyarakat, otomatis dia tidak akan memiliki anggota. Dia tidak memiliki simpatisan, otomatis juga tidak akan diakui oleh masyarakat karena nggak dikenal siapa itu, apa itu ya. Lalu yang ketiga memiliki aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi. Kemudian yang keempat memiliki kepengurusan seperti ketua siapa, wakilnya siapa ya, sekretarisnya siapa, dan mereka punya aturan pertanggungjawaban dalam pekerjaan itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi nggak asal-asalan juga ya anak-anak. Lalu tidak mementingkan untung dan rugi seperti organisasi-organisasi ekonomi lainnya seperti warung atau bisnis-bisnis yang mengutamakan keuntungan dan sangat memperhatikan kerugian ya. Lalu yang terakhir adalah memiliki kepastian hukum atau formal. Jadi mereka itu sifatnya nggak liar anak-anak.
Enggak kemudian yuk kita buat organisasi sosial, berdiri, oh enggak. Jadi harus ada pengesahan atau lembar hitam di atas putih ya yang ditandatangani lalu disahkan oleh pemerintah atau lembaga formal tertentu. Baik, nah sekarang kalau fungsinya apa ya atau manfaat dari organisasi sosial itu apa ya? Yaitu ya sebagai pedoman bagi para anggotanya yang ada di dalamnya itu. Pedoman dalam mereka berinteraksi, dalam mereka melakukan kegiatannya. Seperti tadi Ibu beri contoh, ada yang ikut paskibra, ada yang ikut basket. Itu tentunya ketika kalian berada di dalamnya, kalian harus mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Tidak bisa seenaknya sendiri. Ya. Lalu turut menjaga keutuhan masyarakat. Terus sebagai pedoman masyarakat secara luas, dan yang terakhir adalah memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ya, bagaimana caranya? Ada biasanya melalui lembaga-lembaga tertentu yang memang ada hubungan langsung dengan pemerintah, dan biasanya pemerintah sendiri memantau pelaksanaan organisasi-organisasi sosial ini supaya tidak sampai melenceng atau keluar dari aturan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Contoh-contoh organisasi sosial itu ada banyak sekali anak-anak. Yang Ibu tuliskan di sini hanya sebagian dari organisasi sosial yang ada. Nih, kalian bisa baca sendiri ya di sini ya. Yuk, coba apa aja? Yuk, kita sebutkan sama-sama. Panti asuhan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lalu ada pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, koperasi simpan pinjam, panti jompo, lembaga bantuan hukum, Karang Taruna, atau sistem keamanan lingkungan ya, apa yang disebut dengan Siskamling. Bila kalian tadi sudah mengetahui contoh-contoh organisasi sosial, di sini kita bisa melihat beberapa contoh dari gambar organisasi sosial ya. Coba lihat dari paling kiri atas. Itu ada semacam atau sebuah organisasi di mana anggotanya itu belajar untuk membuat sebuah atau sesuatu keterampilan. Jadi mereka diajarkan tentang suatu cara membuat barang atau keterampilan yang mungkin dalam hal ini bisa berdaya dan berhasil guna ya. Mungkin itu tong sampah atau apa ya anak-anak. Dan kita bisa lihat mentor atau pengajarnya berdiri di tengah, tampak sedang memberikan arahan yang didengarkan oleh para anggotanya. Lalu yang kedua itu ada Palang Merah Indonesia. Ini juga termasuk ke dalam organisasi sosial ya anak-anak. Dan dia sangat bermanfaat atau sangat berperan serta terutama bagi pengadaan darah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa langsung menghubungi Palang Merah Indonesia. Lalu yang ketiga itu tentang ada bacaan clothes, itu mungkin ibu-ibu ya, mereka itu mengumpulkan baju-baju bekas tampaknya ya, untuk mungkin dibagikan kepada para orang-orang yang membutuhkan. Bisa juga yang kena bencana alam atau orang-orang miskin ya. Lalu yang dua gambar bawah sebelah kiri itu adalah organisasi yang ada di pedesaan. Nah di situ mereka bahkan memiliki logonya ya. Nah ini sangat formal berarti, dan pastinya kepengurusannya juga sudah bagus, sudah jalan dan sudah diakui oleh pemerintah. Lalu yang terakhir yang bawah kanan itu ada bacaan Forum Karang Taruna Kota Bukit Tinggi. Wah,
Nih, orang-orangnya yang duduk di dalamnya, ya. Seperti kita tahu, dan bila kita kembali lagi ke atas mengenai ciri organisasi sosial, kelima contoh gambar ini tentunya sudah memenuhi syarat, ya, sehingga mereka kemudian bisa disebut sebagai sebuah organisasi sosial. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai organisasi sosial. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Ada yang mengantuk tidak mendengarkan penjelasan Ibu? Semoga masih semangat semuanya ya. Baik, yang tidak paham atau tidak kurang apa sih tadi yang nggak ngerti, kalian boleh bisa spell lagi atau buka lagi videonya. Ya, selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati anak-anak semua. Sampai ketemu lagi. Dah.